Iya, kan semuanya kan yang diperiksa kan. Oh iya. Jadi kalau misalnya Bu, misalnya nih Bu, untuk mencapai target satu harinya berapa Bu harusnya? Misalnya 50 siswa atau berapa siswa? Ya tergantung ibu manajemennya bagus atau tidak. Kalau misalnya manajemennya bagus, sehari bisa selesainya berapa gitu. Iya, soalnya kita kan sampai kalau CKG itu harus mengikuti dengan jam sekolahnya juga Bu. Jadi tidak bisa juga sampai jam 1 karena misalnya di SD kan harus pulang jam 12 atau jam 1. Jadi mungkin Untuk maksimal SD. 30 lah. Atau iya, SD, Ya SMP. SD ada yang pagi ada yang siang nggak? Oh, oh iya, iya. Nanti Kalau ada kelas siang kan berarti masih bisa lanjut ke kelas siang kan ya. kalau jumlah tenaganya tadi saya dengar di room ini ada maksimal 7 orang ya Bu? Nggak ada sih maksimal 7 orang. Berapa Di ya Bu? tempatnya cuma 4 orang malahan. Oh, 4 ya Bu? Dan itu juga ada perlakuan khususnya. Kalau dia daerahnya dalam kota ya nggak apa-apa. Tapi kalau daerahnya jauh itu nggak apa-apa banyak Oh nakesnya. iya. Jadi Kemudian bisa sasarannya banyak, misalnya jadi 1000-an gitu nggak apa-apa banyak. Tapi ya kalau jadi misalnya kan tergantung ininya apa namanya bebannya. beban ya makanya tadi Bu saya tanyakan karena kalau misalnya kita 4 orang kan kasihan kalau dengan beberapa siswa ribuan. Jadi bisa persenilnya Ibu ditambah siswanya ya Bu. berapa Bu? Eh, Siswanya berapa? kan ada di satu sekolah itu di SMA 300-an 400 ini bukan Mas 500 300 400 masih ya, biasa. bisa 2 hari 3 hari. Ada yang sampai 1000-an, nah itu nggak apa-apa. Sampai apa? Oh iya. Oh, jadi itu saja Bu ya. Jadi kami sesuaikan dengan jumlah sasaran dan bagaimana manajemennya kami ya Bu. Iya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti tadi masih ada sih poster Ibu. Di dalam ada sih pembinaan. Screeningnya tidak. Bukan sih. Oke. Izin Bu dari kabupaten. Ya, silakan Bu. Izin Bu minta ada gambarnya. Saya Bidan pendekatan kampusnya ya. Ada teman yang daerah khusus kemudian yang menjadi persoalan selama ini adalah terkait dengan pengantarannya Bu, khusus untuk daerah yang sangat terpencil. Kira-kira ada jalan keluar untuk Kegiatan apa nih Bu? yang pemberian makanan bagi ibu hamil dan bagi Ya, jadi PMT lokal itu kan kalau di tempatnya kan tulisannya ada 16.500 ya. Kalau balita, kemudian untuk yang ibu hamil 21.000. ya. Itu udah termasuk 80% itu untuk belanja bahannya, 20% untuk biaya distribusi. Ya. Upah masak dan juga administrasi. Ya. Tapi 16.500 atau 21.000 itu bukan berarti ibu harus pakai harga itu gitu loh. Jadi ibu bisa pakai lebih dari harga itu asal nanti dilampirkan ada justifikasinya, SSA-nya yang berlaku di tempat ibu ada berapa gitu, di kabupaten lu ada berapa gitu. Bu, mohon maaf. Ini kan jadi boleh tambahannya boleh kan boleh. Jadi nggak ada khusus buat transport itu nggak ada Bu. Jadi ibu menyesuaikan aja SSA-nya di sana itu berapa untuk PMT lokal karena ada juga yang mengajukan misalnya di daerah saya nggak bisa 16.500 di tempat saya 25.000 gitu. Atau ada juga yang 27.000 gitu. Jadi silakan sesuaikan. Iya Bu. Yang lain sangat terpencil. Ya Bu, nanti dikoordinasikan kembali dengan puskesmas. Terima kasih Bu. Ya, jadi bisa nggak mesti 16.500 ya Bu. Ya. Tapi kalau misalnya dalam bentuk bahan mentah yang diberikan boleh nggak Bu? Untuk daerah yang sangat terpencil. Gimana Bu? Boleh nggak Bu diberikan bahan mentahnya? Karena terkait dengan transportasi kan ada yang suatu kali pengantaran bisa ratusan Bu ojeknya.
Oh, nggak Dari boleh, Iya, nggak boleh Bu. iya Bu. Iya, nggak boleh. Baik Bu, nanti dikoordinasikan lagi dengan Jadi puskesmas. tuh ininya nih ya Bu ya, dapurnya kalau nggak Bu yang dibagi Bu. Jadi kalau misalnya daerah yang jauh nih, Ibu ada dapur lagi di sebelah sana gitu contohnya. Sebenarnya sudah dicoba Ibu juga pakainya apa Bu metodenya Bu? ya, dari rumah ke Metodenya rumah Bu, gimana biasanya? dikelola oleh kader, Masak kan sendiri kader mengeluh dengan oleh kader. pengantaran Bu, yang jauh, karena jarak rumah Ya satu udah ke berarti rumah yang dapurnya lain ada yang sangat satu lagi jauh. di tempat yang jauh gitu misalnya Iya, sama kader yang wilayah sana gitu. dan sudah diusahakan sih Bu dengan cara yang Ibu bilang, cuma rumah dari kalau yang daerah pegunungan kan pasti dari sasaran yang satu ke sasaran yang satunya lagi jauh Bu. Iya, Ibu pakai kadernya tapi di wilayah yang jauh juga gitu maksudnya. Nggak Iya pakai Pak. kader yang di wilayah yang di pusatnya gitu misalnya. Jadi bisa nanti dapurnya misalnya ada lagi di sana gitu. Apalagi kalau misalnya di sana sasarannya juga banyak. Kan ada balita juga, ada ibu hamil juga kan yang bermasalah gizi. Ini kan keluhan dari Ibu Kader juga Bu. Disampaikan. Ya Bu, nanti dikoordinasikan Ya, dengan puskesmas yang sangat terpencil. iya. Jadi Ibu sebenarnya 16.500 itu cukup atau enggak? Sebenarnya kalau dihitung-hitung sih Bu nggak cukup kalau Ya dengan kenapa enggak daerah yang sangat ini terpencil. diajukannya kenapa 16.500? Kalau nggak cukup ya Hmm, harusnya lebih dong Ibu ya, menganggarkannya. Ya iya, udah gitu Ibu ini apa namanya ada ya Bu. justifikasinya dari Oh, kabupaten ya, bahwa untuk pembuatan PMT lokal untuk balita tuh memerlukan biaya sekian gitu. Atau yang harus buat ibu tanda hamil memerlukan biaya izin, sekian gitu. harus izin tanda tangan atau berupa SK Bu atau berupa apa? Untuk Iya, itu. dari Oh, iya Bu. Nanti diusahakan Bu. Makasih Bu. iya. Ya, Soalnya makasih. banyak kan itu kan ya. Ya Bu. Makasih. Kalau Ya, saran saya ya ini aja sih ubah aja itu apa iya. satuan biayanya tapi dilampirkan justifikasinya. Siap. Iya Bu. Insya Allah. Makasih Bu. Iya. Nitip. Ada lagi? Ibu izin bertanya, Ya. dari Puskesmas Suli Barat, tadi Ibu bilang yang pemantauan tablet tambah darah itu digabung sama pembinaan kesehatan, Bu. Boleh dipisah, jangan digabung tuh tadi tuh yang promosi kesehatan sama yang nabza tadi tuh loh. Jadi tulisannya Oh, jangan promosi kesehatan nabza, tapi pembinaan kesehatan di sekolah gitu. oh iya Bu. Berarti boleh ya Bu, ada pembinaan kesehatan di sekolah, ada juga pemantauan tablet Ada, tambah darah. ada Ya. ya nggak apa-apa. Kemudian dalam Tapi setahun kalau itu untuk yang maksimal tablet berapa darah ya kali Bu tadi yang uangnya pemantauan tablet tambah darah? nggak jangan banyak-banyak kan ada pembinaan juga kan sebenarnya ada pembinaan, ada CKG juga ada sebenarnya untuk pemantauan bisa sekalian juga kan sebenarnya kan. Oh baik Ibu. Maksimal 2 orang ya Bu? Ya boleh 2 orang. Oh baik Ibu. Mohon izin Bu bertanya dari Puskesmas Pondrang. Iya, Iya Bu. Di sini Ibu ada kegiatan di sekolah yang terkait dengan pelaksanaan P3LP di sekolah. Apakah boleh itu Bu? P3LP itu apa sih Bu? P3LP itu apa ya Bu? Kegiatan jiwa Bu, Psikologis. psikologis di Di sekolah. menu Keswa nggak ada Bu? Kalau di menu kesehatan tadi ini. Kalau di kesehatan jiwa ada tadi sudah dibahas di kesehatan jiwa Ibu, tapi tidak ada yang terkait ini Ibu yang pelaksanaan P3LP. Tidak ada tadi Ibu. Iya sama juga sih sebenarnya juga di anak sekolah juga nggak ada sih yang khusus Keswa itu nggak ada. Tadi yang dibahas yang di kesehatan jiwa Bu, pendampingan atau pemantauan minum obat bagi ODGJ berat, sama yang screening Ibu. Iya, makanya tadi juga yang nabza sama yang promosi kesehatan, saya minta ininya diperuntukannya untuk pembinaan sekolah dan itu bisa siapa aja bisa masuk gitu.
mau dia pembinaan terkait Kespro juga silakan aja masuk gitu. Jadi jangan karena nggak ada menu khusus untuk nabza gitu di sekolah, nggak ada. Ada Jadi buat yang jiwa. Jadi masuk di menu mana Ibu? Mohon izin dimasukkan di menu mana? Pembinaan di sekolah tadi itu loh, Oh, yang pembinaan pembinaan di sekolah. Tapi jangan dikira, maksudnya itu khusus untuk yang nabza ya ini tuh enggak. Jadi itu buat siapa aja yang diperlukan. Nanti silakan dikoordinir oleh petugas UKS-nya. Oh iya Bu. Oke Bu. Ya silakan dikoordinir oleh petugas UKS. Kira-kira untuk sekolah ini dia perlunya materi apa kan biasanya dari hasil CKG-nya kan kelihatan ya. Iya Bu. Oke Bu. Ya. Apa penyuluhan gizi, apa penyuluhan gizi yang diperlukan, apakah penyuluhan terkait dengan penyakit menular yang diperlukan. Nah itu tergantung dari hasil CKG-nya gitu. Apa penyuluhan tentang Kespro. Izin Bu, Ya silakan Bu. boleh bertanya dari Puskesmas Bua terkait dengan SDID TKA, itu apakah masih bisa dimasukkan di dalam ini Bu? Menu CKG. yang enggak, stimulasi deteksi dini tumbuh kembang anak yang dilaksanakan di Posyandu setiap bulan. Nggak ada sih Bu. Oh terus? Jadi Enggak ada sebenarnya itu ya, yang SDDTK itu dilaksanakannya itu sebenarnya bukan di Posyandu Bu, tapi di ini di Puskesmas. Ibu SDDTK selama untuk ini, SD dengan daya lihatnya periksanya gimana Bu? biasa selama ini di tiap Posyandu Bu. Caranya? Itu kan yang diperiksa yang tumbuh kembangnya, yang ada yang umur Yang 3 TDD, bulan, TDL-nya? 6 bulan. Iya, Iya, yang 3 TDD, TDL-nya gimana Iya, biasanya? semua iya. Dari umur 3 bulan sesuai dengan yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, sampai dengan Enggak, maksud ini. saya cara periksanya gimana untuk yang TDD dan TDL-nya? Oh, dia itu pakai ini Bu. Misalnya kalau untuk tes daya lihat biasa kami pakai mainan yang berwarna Bu. Untuk tes daya lihatnya. Kalau untuk tes daya dengar biasa apalagi namanya dipanggil dengan namanya, apakah masnya ya kerincing-kerincing, apakah bayinya mendengar atau tidak. Kan Tidak kegiatan di respon. Posyandu biasanya rame nih Posyandunya. Ada nanti template Oh iya Bu. Jadi gimana? jadi bagaimana itu Bu untuk Terserah kegiatan sih, Bu. itu? Ibu kalau misalnya mau melaksanakan di Posyandu, silakan tapi sesuai dengan standar enggak gitu. Jadi jangan sampai kita asal melaksanakan aja gitu loh. Oh, Jadi harus dikondisikan tempatnya juga yang kira-kira memungkinkan. Jadi jangan sampai kayak misalnya contoh ya Bu ya, pemeriksaan ANC. ANC itu kan nggak ada di Posyandu Bu. iya nggak ada Bu di Pustu. Di Pustu, paling benar tuh ada di Pustu. Kenapa? Karena kita juga kita lihat ya, ANC di Posyandu sama sekali belum ada yang memenuhi standar Iya. sesuai dengan standar dengan SOP-nya gitu. Ada yang kadang alatnya kurang gitu ya. Kemudian ada scarum jadinya periksanya terbatas. Kemudian ada yang akhirnya tidak pakai pemeriksaan tertentu, nggak bawa Doppler gitu. Jadi misalnya Tidurnya nggak ada akhirnya periksanya jadinya tingginya nggak sesuai gitu. Jadinya pemeriksaan tidak standar. Maksud saya seperti itu. Sama juga di SDDTK. Kalau misalnya nggak bisa standar ya jangan di Puskesmas. Kalau ibu yakin ibu bisa sesuai dengan standar, bisa dikondisikan, nakes yang turun juga sesuai, ibu bawa alat-alat juga silakan. ini HP cak ya. Evaluasi juga apakah bisa dilaksanakan di Posyandu apa enggak sebenarnya SDDTK ini. Contoh misalnya Bu, kalau kami alihkan ke Pustu untuk ininya, bayi dan balitanya untuk dilakukan SDDTK, apakah boleh Bu kami ke Pustu, mengingat kalau misalnya memang kan di Posyandu terlalu ramai? Boleh ya Bu? Boleh, bisa aja. Terus untuk frekuensi kegiatannya Bu, minimal berapa kali dalam setahun? Makanya saya tanya lagi nih, ibu ini yang tanya, ini ibu mau masukin di kegiatan apa? Ibu mau masukin SDDTK di kegiatan mana Ibu? Di kegiatan yang mana Ibu? Tadi kan ada pelacakan otopsi verbal, kelas ibu hamil ibu balita,
kemudian kelas apa namanya CKG anak sekolah, dikunjungi ini bukan stunting. Oh, jadi Itu masuknya di kegiatan mana? oh ya gitu. Oh, saya pikir tadi Bu beda untuk kelas ibu balitanya, beda untuk SD DTK-nya. Jadi boleh SD IDTKA bergabung ke Kalau kelas di ibu kelas balita. ibu balita nggak ada. Jadi kalau misalnya mau masuk Bu, yang kayak gitu, masuknya bisa aja masuk di CKG. Tapi sayang kan kalau cuma SD DTK aja, langsung aja CKG di TK gitu contohnya. Tapi di TK itu yang posyandu ya, di CKG di TK Tapi kan kalau gitu. di TK Bu, dia kan Dalamnya nanti ada, 5 tahun. 5 tahun. Terus yang iya, bisa buat yang anak prasekolah Bu. Jadi ada SDDTK di situ, guru-gurunya juga sudah diajarkan caranya bagaimana gitu. Contohnya seperti itu. Kira di SD tingkat kalian CKG. yang Ini yang umur 0 sampai ini Bu, yang umur yang kayak 3 bulan, 6 bulan Bu, 9 bulan kan mereka belum masuk TK, artinya dia di posyandu. atau mau ke Terus diarahkan ke puskesmas atau diarahkan ke puskesmas atau bagaimana Bu? Diarahkan ke puskesmas kalau untuk yang CKG ya. mohon maaf Bu, tadi kan SD DTK itu selama ini dilakukan di posyandu. Nah, berdasarkan tadi penjelasannya Ibu bahwa kalau memungkinkan posyandu tidak ribut, boleh ada yang standar. Tapi karena mengingat posyandu memang agak ribet dan ribut, apakah kegiatan ini kami alihkan ke pustu atau ke puskesmas aja Bu? Kalau standarnya memang di puskesmas. Kalau di Standarnya di puskesmas ya. puskesmas, iya, SDTK. Jadi kalau untuk periode tertentu, misal bisa digabungin dengan CKG karena CKG itu kan dalamnya ada SDTK juga ya. Kemudian kalau mau di pustu memungkinkan juga ya silakan aja. Oh mungkin misalnya Bu, misalnya menurut hemat kami ini Bu, kalau misalnya untuk pemeriksaan yang diarahkan ke puskesmas, kecuali kalau misalnya ada yang belum tercover, mungkin kami lakukan di pustu aja Bu ya. Kalau misalnya tidak tercover tadi di puskesmas, bayinya tidak datang. Boleh, Boleh. Jadi kami mungkin kan daripada yang di posyandu ya, takutnya posyandunya rame. Iya nggak apa-apa Bu. Jadi setiap alatnya ada semua ya. Alat-alatnya ada, formnya ada. Iya, karena memang kami memang juga ada di puskesmas itu poli MTBS, Bu. Jadi memang di cover di situ untuk pemeriksaan ininya juga. Bisa masuk kunjungan bisa masuk di kunjungan lapangan. Folder and it's also printed. So you can use pen, scratch, to discuss about that. So Oke Bu, nanti terima kasih banyak Ibu. Nanti kami bicarakan lagi di sini puskesmas. Makasih banyak Bu penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. we will discuss how we want put all the thing in AI and just come up with the bibliography. That's a thing to do, but we will discuss how we want to make the annotated bibliography. So divide it for the indicators and this aggregation level. So that tomorrow we can find the data source. Ya, ada lagi Bu? For the indicators list, Ada lagi Bapak Ibu? Ibu izin bertanya. Ya. Ibu yang di menu kunjungan lapangan pemantauan tumbuh kembang masalah gizi ibu dan anak itu boleh tidak kita masukkan kegiatan kesehatan ya Bu ya? Ya, kunjungan lapangan. Bisa tidak kita masukkan kegiatan pelayanan ANC di posyandu Bu untuk ibu hamilnya? Nggak ada Bu, Ibu nggak ada ANC di posyandu Bu. Oh begitu Bu. ANC tidak ada di posyandu ya Bu. Coba baca lagi LP-nya Bu. ANC itu cuma ada paling rendah di pustu.
nggak ada ANC di Posyandu. Oh, jadi bisa di Pustu saja, Ibu? Pelayanan ANC di Pustu? Iya, nggak ada ANC di Posyandu kok. Udah nggak boleh lagi, udah lama. Udah dari Oke, baik, Ibu. Terima kasih. Permenkes yang tahun berapa tuh? 2012 ya, 2014 ya. Yang ibu hamil bersalin nifas itu. Iya. Nggak ada ANC di Posyandu. Oh, berarti di Pustu ini. Pustu, boleh Pustu. Oh, ya, baik. Makasih, Bu. Iya. Tapi itu juga bukan masuk kunjungan lapangan ya. Nggak ada namanya kunjungan lapangan untuk kegiatan rutin itu nggak ada. Itu untuk yang pemantauan itu nggak apa-apa. Tapi untuk yang misalnya pemantauan ibu hamil resti, misalnya di desa tersebut banyak ibu hamil restinya ini mau memantau kinerjanya kader, kan? Itu boleh datang ke desa itu. Tapi nggak ada secara khusus kunjungan lapangan dalam rangka ANC itu nggak ada. Kunjungan lapangan ANC di Pustu nggak ada. Ada lagi Bu? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin tanyakan? Sudah selesai. Ya, kalau misalnya tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu melakukan revisi ya. Untuk perbaikannya, mohon izin saya tunggu hari Minggu, apa boleh Bapak Ibu? Atau mau hari apa? Hari Senin ya? Senin, Ibu. Ya, boleh hari Senin, tapi mohon izin, mohon bantuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu untuk dikoordinir ya. Jadi kasih ke saya itu sudah dalam link G Drive-nya saja. Jadi mohon bantuan dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu, dimasukkan ke dalam Google Drive, kemudian yang dikasihkan ke saya Google Drive-nya aja ya Bu ya. Link Google Drive-nya aja ya. Maksimal hari Senin ya Bapak Ibu ya. Itu nomor WA-nya sudah saya masukkan di Zoom chat. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan via WhatsApp juga ya Bapak Ibu ya. Kalau sayanya tidak jawab mohon diingatin terus ya supaya sayanya nggak kelupaan. Jadi soalnya takutnya udah sempat baca tapi belum sempat saya jawab. Ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu?
Kalau tidak ada, mungkin untuk yang pagi ini sampai sekian dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa koordinasi lagi via WhatsApp. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf atas keterbatasan pada penyelenggaraan des pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Makasih banyak. Ya, nanti kalau ada yang ditanya silakan dikontak ya Bu ya, saya via WhatsApp ya. Siap. Terima kasih. Saya izin live ya Bapak Ibu. Siap, Oh Bu. iya Bapak Ibu, Makasih, Bu. untuk yang kabupaten kota masih sama saya. Ini mau langsung lanjut di bor yang ini atau mau di bor 4? Bor 4 aja ya Bu ya. Yang untuk Kabupaten Luwu, Des Kabupaten Luwu ada di bor 4. Untuk dinas kesehatan ya. Saya tunggu di bor 4 aja ya Bu ya. Terima kasih banyak. Makasih banyak Ibu. Recording in progress.
Ah,